Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita akan menyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Ini ada gerakannya loh. Iya. Ya, kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Mari kita saat teduh sebelum kita mulai ibadah kita. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik kita tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Gereja melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dalam Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya, kita akan memuji Tuhan sebagai lagu pembuka dari Kidung Ceria 338. Mari bersukaria datang kepadanya. Mari bersukaria datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Kiranya kami saat ini dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita kan masih memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya kan? Iya. Berarti kita sekarang juga akan memuji Tuhan juga sekaligus lagu kemerdekaan ya, dari Kidung Ceria 381 Hari Merdeka. Ya, kita sama-sama nyanyi ya, yang semangat adik-adik. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Adik-adik, kita akan membaca kitab Mazmur 98 ayat 1 hingga yang ke-9. Kita akan baca secara berbalasan sebagaimana kita membaca Mazmur. Mazmur 98 ayat 1 hingga ke-9. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib.
Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat. Keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. dengan napiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ya adik-adik, dari Mazmur ini kita belajar bahwa penyelamatan sudah dekat. Ya, penyelamatan sudah dekat. Ya, untuk menyambut Mazmur, kita akan kembali puji Tuhan dari Kidung Ceria 366. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum adik-adik persiapkan Alkitabnya, kita akan kembali puji Tuhan sebagai pengantar firman Sabdamu Abadi dari Kidung Ceria 135. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Halo adik-adik, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya
tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Nah, adik-adik, di dalam pembacaan Alkitab kita tadi, kita sudah mendengar ada kata budak. Budak artinya adalah hamba, orang yang harus menurut semua perintah tuannya. Adik-adik, pada zaman dahulu banyak sekali orang yang terpaksa menjadi budak. Menjadi budak itu tidak enak karena mereka harus diperintah seturut apa yang dimaui oleh tuannya. Nah, adik-adik, menjadi budak itu berbeda dengan apa yang ada sekarang. Kalau mungkin sekarang di rumah kita punya mbak atau pembantu mungkin dan supir mungkin, mereka mengerjakan apa yang disuruh, tetapi mereka mendapatkan upah atas pekerjaan mereka. Sama seperti ketika papa dan mama bekerja, mereka juga mendapatkan gaji atau uang dari hasil kerja mereka. Tidak demikian dengan budak. Budak harus bekerja tanpa mendapatkan upah. Mereka hidup karena belas kasihan dari tuannya. Tapi tidak sedikit tuan yang jahat dan memperlakukan budaknya dengan kejam. Adik-adik masih ingat kan cerita bangsa Israel yang menjadi budak di Mesir? Tapi Allah sudah membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir dan akhirnya mereka bisa sampai ke tanah Kanaan. Cerita kali ini adalah tentang perintah Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Musa kepada bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan untuk menuju tanah Kanaan. Ya, perintah yang diberikan Tuhan adalah supaya orang-orang Israel mengasihi budak mereka. Kalau mereka mempunyai hamba, maka mereka harus memberikan kebebasan. Allah menghendaki semua orang untuk merasakan kebebasan. Karena itu, bangsa Israel diperintahkan untuk memberikan kebebasan kepada budak atau hamba mereka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 7 tahun, maka orang yang bekerja kepada mereka sebagai hamba atau budak harus dibebaskan. Mereka diberikan kesempatan untuk bebas dan hidup sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan tidak lagi menurut kepada tuannya atau tidak lagi ikut kemana tuannya pergi. Nah, kalau Tuhan menghendaki orang Israel untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada hamba atau budaknya, kita orang Indonesia juga sudah merasakan kemerdekaan. Hari Senin kemarin, tanggal 17 Agustus, kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Artinya, kita tidak menjadi hamba atau menjadi budak dari bangsa lain. Kemerdekaan itu artinya juga adik-adik bisa bebas. Bebas untuk bermain dan belajar. Nah, adik-adik, kalau sekarang mungkin adik-adik merasa tidak senang karena gak boleh pergi keluar rumah. Tidak bisa pergi bersekolah, tidak bisa pergi ke gereja atau beribadah di IMPA. Nah, adik-adik, itu bukan berarti adik-adik tidak bisa belajar, bukan juga berarti adik-adik nggak bisa bermain. Adik-adik bisa tetap belajar, bermain, dan beribadah di rumah bersama dengan mama dan papa,
Dan kalau punya adik atau kakak, adik-adik juga pasti masih bisa bermain bersama adik dan kakak di rumah. Belajar bersama juga bisa, dan tentunya beribadah bersama juga. Kemerdekaan yang sudah kita rasakan ini berarti juga harus kita syukuri. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan. Sebagai orang Kristen, kita juga sudah mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari dosa sehingga kita selamat. Karena itu Tuhan Yesus kita sebut sebagai juru selamat. Nah, adik-adik, kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, berarti kita tidak lagi menuruti kehendak kita yang jahat, tetapi kita mau menuruti kehendak Tuhan. Kita mau dengar-dengaran perintah mama dan papa. Nah, kalau sekarang mama dan papa menyuruh adik-adik untuk rajin cuci tangan atau untuk tinggal di rumah, maka kita juga harus mendengarkan perintahnya. Kita juga mesti tetap belajar dari rumah dan rajin berdoa, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagai anak-anak, kita mengisi kemerdekaan dan kebebasan ini dengan cara rajin belajar. Kalau rajin belajar, adik-adik bisa menempuh cita-cita adik-adik. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi atau tentara, ada yang mau jadi pilot, atau ada yang mau jadi guru. Nah, adik-adik bisa menjadi apa yang adik-adik mau kalau rajin belajar. Dan adik-adik tetap harus bersikap baik juga ya kepada semua orang, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan yang telah memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi kita.
Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sebagai respon dari firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Tanah gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Adik-adik, salah satu cara untuk kita bersyukur adalah lewat doa. Karena itu mari kita menaikkan doa syafaat kita. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebebasan dan kemerdekaan yang kami rasakan. Sebagai bangsa Indonesia, kami sudah merdeka 75 tahun. Dan sebagai orang-orang Kristen, kami sudah bebas dari dosa karena Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kami. Ya Tuhan, berkati kami sehingga kami bisa mengisi kemerdekaan dan kebebasan ini dengan berbuat hal-hal yang baik, dengan kami belajar dengan rajin agar kami bisa mengejar cita-cita kami menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa kami dan menjadi orang-orang yang boleh memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Mama dan Papa, berilah mereka kesehatan sehingga dapat menjaga kami dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dan teman-teman kami yang saat ini tidak dapat kami jumpai. Kiranya Tuhan yang memelihara mereka dimanapun berada, sehingga kami nanti dapat bertemu kembali dengan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja dimanapun berada, sehingga kami boleh tetap beribadah dimanapun kami berada meskipun kami tidak bisa pergi ke gedung gereja. Kami juga mau berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia, sehingga Tuhan yang boleh memberikan kerukunan buat semua orang-orang Indonesia, dan Tuhan juga yang boleh memberikan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden dan pemimpin bangsa kami. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang damai dan bangsa yang maju. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang saat ini merasakan kesusahan karena wabah COVID-19. Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka yang terkena sakit penyakit. Tuhan berikan penghiburan kepada mereka yang bersedih. Dan Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka yang kesusahan. Biarlah kami semua Tuhan boleh saling membantu. Kami boleh saling menghibur sehingga kami keluar dari segala permasalahan, sehingga kami boleh kembali bersuka cita karena Engkaulah Tuhan yang telah memberikan kami kebebasan dan kemerdekaan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang mendengar doa ini, yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dipersiapkan uang persembahannya. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, kita puji Tuhan dari Kidung Ceria 356. Kuberi persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil
mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada saat ini kami sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi, supaya persembahan ini bisa menjadi apapun yang Engkau kehendaki ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus haleluya, amin. Ya adik-adik, kemarin dalam rangka 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, adik-adik ada lomba-lomba ya? Ya, siapa yang sudah mengirim hasil karyanya? Ya, anak TK, domba foto, ya, dengan tema kemerdekaan. Terus anak kecil dengan lagu Hari Merdeka. Anak tanggung membuat puisi, ya. Adik-adik sudah mengerjakannya itu? Ya, kalau sudah dikirimkan ke kakak-kakaknya. Ya, hari ini kita akan menunggu pengumuman dari kakak-kakaknya, ya, karena ada juaranya. Adik-adik tunggu ya. Nah, bagi adik-adik yang menang atau dapat juara, kakak mengucapkan selamat. Bagi yang belum, ya, adik-adik nggak usah putus asa, masih banyak kesempatan, ya. Adik-adik tetap berjuang, adik-adik tetap semangat, ya, di dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Untuk itu, mari kita berdoa sambil bernyanyi, "Oh berkati kami." Kita minta berkat Tuhan, "Oh berkati kami." Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, bila rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu, wajah-Mu kiranya ramah bercahaya. Pada kami berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.